Tadi cara membuat data X sama dengan 20. Ya, membuat data nih, nilai variabel X sama dengan 20. Jadi kalau saya CLC lagi, saya clearkan, pastekan di situ, X sama dengan 20. Gampang kalau cuma hanya satu nilai ya. Tapi kalau nilai X-nya banyak, gimana caranya, Pak? Nah, nilai X-nya nih misalkan ada 4 data. Anda harus menyimpannya dalam bentuk array. Gimana cara bikin array? Ini ada kotak. Ini ada kurung kotak. Ya. Jadi kalau saya pilih ini semua, kita akan punya 4 kata, 4 data. Ya. Ctrl V sini. X sama dengan 20, 10, 20, 13. Anda lihat ada titik koma dan ada kosong. Kalau kita pilih titik koma, ini berarti 20, itu adalah data yang pertama, yang kedua 11, yang ketiga 20, yang berikutnya 13. Tapi kalau ingin kita, ini kan hanya satu baris nih, ya. Kalau kita ingin punya angka 2 baris, misalkan 20, 11, 20, 13, di sini angka 1, 2, 3, 4, ini adalah baris kedua. Jadi di sini harus ada titik koma. Ya. Titik koma menanyakan ke baris berikutnya. Jadi misalkan, ya setelah ini saya bilang titik koma, lalu angka 1, 2, 3, 4. Jadi akan ada 2 baris, 4 kolom. Ya. 2 baris, 4 kolom. Setiap kali Anda melihat titik koma berarti baris berikutnya. Ini baris pertama, ini baris kedua. Kalau Anda ingin bikin 4 baris, ya tinggal ulangi tadi. Anda copy paste ini ya, Ctrl C, titik koma, paste. Jadi ada 4 baris itu. Nah, tinggal Anda enter. Akan terjadi 4 kolom, 4 baris. Itu adalah array. Ya, array itu artinya satu variabel banyak data. Tapi kalau ini hanya datanya satu. X adalah itu datanya. Ya, ini namanya array. Matrix atau array adalah bahan dasar daripada MATLAB. Namanya MATLAB ya. MATLAB, Matrix Laboratorium atau Matematik Laboratorium. Math. Biasanya matrix. Nah, inilah matrix. Jadi kunci dari MATLAB itu kalau bisa semua data itu dibuat matrix. Nah, mungkin Anda pernah belajar matrix di kuliahan dulu atau di SMA mungkin. Matrix ini adalah banyak datanya. Kalau kita ingin ngambil data pertama, kasih indeks. Baris berapa, kolom berapa. Jadi ini adalah X 1,1. Artinya baris ke-1, kolom ke-1. Kalau Anda ingin ngambil yang terakhir ini adalah X tanda kurung. Baris 1, 2, 3, 4. Biasanya barisnya dimulai dari 0 ya. 0,0. Jadi 0 itu baris pertama. Dimulai dari 0. Jadi ini adalah baris keempat, kolom keempat. Kita bilang 3,3. Karena mulainya dari 0. Ya. Itu cara mencari elemen daripada matriks. Jadi kita coba. Kalau kita bilang, saya ingin tolong dong printkan buat saya X yang pertama 0,0. Jadi data yang paling atas, kiri. Yang paling atas. Oh, posisinya dimulai dari 1. Oh, udah betul tadi ya. Jadi 1,1. Jauh lebih mudah ngitungnya sekarang. Udah berubah ternyata MATLAB. Jadi baris ke-1, kolom ke-1. Mana yang terakhir, baris ke-4, kolom ke-4. Jadi harus angkanya 4 tuh. Kita lihat. X 4,4. Berarti baris ke-4, kolom ke-4. Jadi angka 4 nih. Kalau saya ingin ngambil semua baris pertama, semua baris pertama. Jadi barisnya 1, koma. Semua itu just tulis saja titik 2 ya. Berarti semuanya diambil. Ya, jadi artinya semuanya saya ambil, baris ke-1, semua kolom. But kalau saya ingin ngambil yang ini,
Ini adalah kolom keempat semua baris. Jadi saya harus ngambilnya X, ya. X-nya ini. Jadi kalau saya ingin ngambil yang terakhir ini, semua baris, jadi coba print ke saya, semua baris, titik 2, koma, kolom keberapa? Kolom keempat, misalkan. Jadi yang saya akan dapatkan ada ini semua. 13, 4, 13, 4. Nih. Itu caranya Anda ngambil data dari sebuah matriks. Nah, kalau Anda ingin ngambil ini, 4 nih, Pak. Baris pertama, kolom 1, 2. Baris kedua, kolom 1, 2. Gimana caranya? Ya sama, X. Nah, barisnya keberapa aja? Anda tulis di situ. Misalkan dari baris ke-1 sampai baris kedua. Koma, dari baris ke-1 sampai baris kedua. Ya. Jadi kalau Anda lihat nih baris 1 sampai baris 2, baris 1 sampai baris 2, kolomnya kolom 1 sampai kolom 2. Jadi yang dicari hanya ini. Yang Anda dapat. Kalau Anda ingin ngambil ini, 3 ini, ya tentunya ini adalah baris kedua, 3, 4, kolom ke-3, 4. Ya. Jadi yang Anda cari nanti baris ke-2, 3, 4 dari 2 sampai 4, kolomnya 1, 2, 3, yang ketiga dan sampai yang keempat. Jadi Anda akan dapat ya 3, 23, ya 3, 23, 4, 13, 3. Jadi yang dikontakin itu yang Anda dapat. Ya, ada pertanyaan tentang ngambil bilangan dari sebuah matriks dan membuat matriks. Oke, Anda silakan teruskan. Ya, ada beberapa yang lain. Jadi nanti bisa tadi tambah, kurang, kali, dibagi, pangkat. Ini pangkat yang agak jarang. Kita coba dulu pangkat ya. Mungkin sebagian dari Anda nanti akan menggunakan pangkat. Katakanlah A sama dengan 4. A kuadrat. Jadi kuadrat itu pangkat kayak gitu. Bentar. A pangkat. Itu pangkat. Tanda petik gitu ya. A pangkat 2. Jadi 4 kuadrat. 16. 5 pangkat 2. 25. 6 pangkat 6. 6 kali 6 kali 6 kali 6. 46.600. Jadi pangkat itu adalah ini ya. Penting. Kali adalah bintang. Dan lain-lain. Ada juga eksponensial, ada log, ada dan lain. Jadi kalau Anda ingin tahu log dari 65, 64 misalkan, itu log 64. Atau eksponen daripada 3 misalkan. Ya 20, sekian. Itu adalah matematika log SQRT ini akar ya. Akar dari 25 misalkan. SQRT square root daripada 25. Itu 5. Ya. SQRT adalah akar. Jadi mungkin akan sering Anda menggunakan juga SQRT dan pangkat ya. Pastikan Anda tahu bagaimana menggunakan pangkat, SQRT, ya, eksponensial, log. Itu matematika, ada sin, ada cos, ada tangen. Silakan Anda coba. Pak, bagaimana kalau nilai X-nya mau sebagai input? Ya, misalkan di sini nilai A-nya adalah 4. Tapi saya ingin A-nya itu pengguna yang masukkan angkanya. Nah, kalau Anda ingin pengguna menggunakan angkanya, Anda tulis input. Ya. Jadi misalkan di sini reply sahabat input string ditampilkan. Saya copy paste ini, copy. Jadi kata-kata input itu akan menunggu data dari
pengguna. Jadi kalau saya enter, string yang ditampilkan, string ditampilkan. Anda ketik di sini. Edison. Itu akan disimpan di variabel yang namanya reply. Jadi kalau saya ingin misalkan X sama dengan daripada angka 5, suruh user menampilkan, tulis saja input. Tanda kurung, apostrof. Anda tulis, ada tulisan prompt, masukkan nilai X. Misalkan, tanda apostrof lagi. Ya, lihat ada masukkan nilai X. Anda tulis 50, jadi nilai X adalah 50. Jadi misalkan 2 dikali X, nah sekarang nilainya akan 100. Input adalah tadi, nanya ke pengguna. Kita tadi sudah bikin software ya. P sama dengan 100. Nah, coba daripada P sama 100, sama tulis ganti input. Masukkan nilai panjang L. Daripada tulis 75, input. Masukkan nilai lebar. Titik 2. Jadi pas ini dinyalakan, di run, dia akan bertanya, masukkan nilai panjang 30, enter. Masukkan nilai lebar 20, enter. Lebarnya 20, panjangnya 30, kelilingnya 100, luasnya 600 ya. Program Anda menjadi sebuah program yang komplit. Ya, komplit artinya nanya ke user berapa data yang ingin dihitung. Itu adalah input. Ya, untuk menampilkan hasil output ya pakai tadi display. Nah, ada pertanyaan sampai situ?